Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Fatihah untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Allah berikan keselamatan, Allah berikan ampunan, Allah berikan kesehatan. Kita bacakan Fatihah buat seluruh bangsa Indonesia. Semoga Allah jaga keselamatannya, Allah hindarkan dari mara bahaya, bencana dan wabah penyakit. Allah senantiasa berikan perlindungan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu, dan ini adalah maqalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Salasun la tudraku bisalasin. 3 perkara yang tidak bisa dicapai dengan 3 lainnya. 3 hal yang tidak bisa dicegah dengan 3 yang lain. Ada 3 perkara yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa diraih dengan 3 perkara lainnya. Ai salasu khisalin, 3 macam perkara, la tadlubu, tidak dicari, tidak digapai, bisalasati asya'a, dengan 3 yang lainnya. Apa yang pertama? Al-ghina bil muna, kekayaan tidak bisa dicapai dengan angan-angan. Kekayaan tidak bisa dicapai dengan angan-angan. Bidammil mimi, dengan dhamma pada huruf mimnya, jam'un muniyatun. Ai fala yasilul ghina, tidak akan berhasil urusan kekayaannya, bil amani, dengan angan-angan, dengan cuman ngelamun, bukan dengan cuma ngayal. Nggak bisa orang jadi kaya cuman gara ngayal, gara-gara mimpi. Nggak bisa. Kekayaan tidak bisa dicapai dengan angan-angan atau cita-cita. Alpan, cita-cita jadi orang kaya, tapi tidur aja, nggak bakal kaya. Nando, cita-cita jadi abri apa polisi dia? Hah? Oh, cita-citanya jadi lurah. Si Nando punya cita-cita jadi lurah atau jadi camat. Tetapi kagak sekolah. Lurah mana? Lurah Saindah, begitu. Nggak bisa. Tidak bisa dicapai dengan cuman cita-cita doang tapi tanpa usaha. Nggak bisa. Irul cita-citanya jadi koki. Chef. Tapi nggak pernah belajar masak. Masak air gosong.
Kelamaan ditinggalin, begitu kering. Nggak bisa. Kenapa? Sebabnya kekayaan tidak bisa dicapai dengan cita-cita, dengan menghayal, dengan ngelamun. Bal bil qismati minallahi ta'ala. Karena kekayaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekayaan itu diraih oleh orang yang paling kerja keras, tukang kuli panggul kudunya yang jadi paling kaya. Kalau kekayaan diukur dari jabatan, kudunya pejabat yang paling kaya. Kalau kekayaan diukur dari yang paling kuat, harusnya yang badannya seterek yang paling kaya. Tapi ternyata kekayaan tidak diukur dari kerja keras yang paling capek kerjanya. Sebab ada orang yang kerjanya duduk-duduk aja, cuman tanda tangan doang, gajinya lebih gede daripada yang kuli panggul. Padahal kuli panggul lebih capek kerjanya, tapi duitnya lebih dikit dibanding yang cuman tanda tangan. Apa sebab? Sebab kekayaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaan itu kalau ngukurnya cuman pakai materi banyak. Tetapi ketahuilah, kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang kaya itu yang hartanya banyak, yang tabungannya nolnya bererot, yang rumahnya berlantai-lantai, yang mobilnya mewah. Bukan. Apa itu kekayaan hakiki? Kekayaan yang benar, yang hakikat itu apa? Ghinan nafsi, orang yang kaya hatinya, luas lapang dadanya, nerima apa yang ditentukan oleh Allah. Itu orang kaya namanya. Dikasih oleh Allah hari ini rezekinya sekian, bersyukur. Menyisihkan sebagian rezeki yang didapat oleh Allah, itu tanda dari kekayaan. Banyak orang yang banyak hartanya, tetapi tidak bisa menikmati hartanya. Contoh, orang kaya duit banyak sampai miliaran, tetapi makan kambing nggak boleh, makan duren dilarang, makan nasi banyak dilarang, makan yang asem-asem dilarang. Akhirnya makannya cuma nasi diukur sama tempe, sama tahu. Coba orang yang miskin mah. Apa sebab orang kaya dilarang? Karena ada penyakit kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, ginjal, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba orang miskin mah sekalinya sakit, cantengan, kambing dimakan, nasi goreng diembat, ayam dilap-lap, duren apalagi, sampai segala jam dinding kalau bisa dimakan mesti makan. Apa sebabnya? Tuh, makannya serba enak. Orang kaya diatur makannya, sama dokter dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta, tapi diukur dari kekayaan jiwa, tanda bersyukur kepada Allah. Berapapun rezekinya yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur. Insya Allah siapa yang bersyukur akan makmur, tapi yang tidak bersyukur akan tersungkur. Kira-kira begitu. Apa yang pertama tadi? Tidak akan mungkin jadi orang kaya hanya dengan cara berangan-angan, punya cita-cita doang. Nggak ada kekayaan yang diraih dengan angan-angan, menghayal. Arya, waduh gua kalau nemu duit 15 miliar lumayan nih. Siapa tahu di jalan ada yang buang duit sekoper. Dia ngayal, akhirnya kaya kagak, gila urusan. Stres aja kalau jalan di jalanan nengoknya ke bawah takut ada duit. Ya, itu namanya ngayal. Begitu. Bukannya ada koper truk. Waduh.
Asal jalan nunduk aja. Emang apa lu jalan nunduk mulu? Takut ada gocapan. Begitu. Takut ada gocapan dia kata. Yang kedua, wasabahu bil khadabi. Mudah tidak akan dicapai dengan cara disemir. Jadi masa muda tidak bisa diraih dengan disemir. Biar muda lagi rambut yang putih disemir, nggak bisa nipu. Kagak ada keremajaan masa muda diraih, dicapai dengan cara disemir. Mau disemir model gimana juga orang tua mah ketahuan tuh tua. Mau disemir rambutnya yang tadinya udah pada putih disemir sama hijau. Atau disemir kuning biar kayak Dragon Ball. Son Goku. Apa namanya? Iya. Biar jadi tuan. Kuning. Kamu ada yang dicat rambutnya kuning. Begitu. Emas. Begitu. Biar kayak Dragon Ball. Dicat warna hijau. Ada anak kecil disangka gulali. Begitu. Nggak akan bisa muda orang yang tua dengan cara disemir. Nggak ada. Begitu. Rambut sekarang modelnya macam-macam anak sekarang mah. Rambut dimerahin. Begitu, mata dihijauin. Waduh, kayak apa modelnya itu? Kulit hitam, rambut hijau, mata merah. Waduh. Coba bayangin. Kira-kira ada orang biar supaya ganteng, rambutnya dihijauin, matanya dimerahin, kulitnya dihitemin. Kira-kira jadi apa itu namanya? Waduh. Ngikutin zaman boleh, tapi ambil yang baik. Lu juga mantesin diri. Barangkali orang luar sama kulitnya putih. Di warna orang Korea kulitnya putih, rambutnya dikuningin pantes. Orang kita mah rada keling, rambut dikuningin. Ya elah tuh toh habis dari jamban, begitu katanya. Habis dari jamban. Mantesin jadi orang mah begitu. Orang-orang luar negeri, orang-orang Cina, orang-orang barat barangkali pakai celana pendek, perempuan rada pantes celananya pendek. Dilihatnya enak. Orang yang ya paha hitam, tangan hitam, digepruk ngebul. Oh iya, digaruk kusian, pakai celana pendek, dilihatnya bukan enak, enak. Makanya itu kudu mantesin gitu. Ada orang luar negeri ditato, gambar tatonya keren begini. Orang kita badan kerempeng ditato, gambarnya ular. Kalau yang onom orang barat ular naga, ini mah ular ituan. Waduh, udah dah orang kita mah nggak usah ngikut-ngikutin begitu. Nggak pantas kita mah udah biasa aja. Apa yang udah diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Nggak usah ngikut-ngikutin pengaruh budaya yang buruk. Orang lain pakai anting pantas, kali mah orang kita sekalinya dia mah pakai anting juga antingnya mungkin dari berlian. Dipakein lah, ini orang kita orang laki lagi mah. Hidungnya, kupingnya diantingin. Orang luar mah diantingin juga pakai berlian. Orang kita kawat boleh nemu, ditaruh di kuping. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak pantas dah. Nggak bisa mudah diraih dengan cara disemir. Fala yahsilu sababu bi khidabi syi'ri bil hina wa nahwi. Nggak bisa ngerubah kodrat orang tua jadi muda dengan cara disemir rambutnya atau dipakein henna dan sebagainya. Nggak bisa. Tetap muda tua maka
ketahuan begitu. Udah nikmatin aja kalau ada uban nikmatin. Alpan udah ada uban belum? Belum ya? Itu. Habis sudah? Waduh, habis sudah. Tua berarti habis. Aduh. Kalau udah ada ubannya, dihitung ubannya udah ada 40, berarti kematiannya udah bentar lagi. Yang ngasih uban Allah, takdir dari, nggak bisa kita ngerubah takdir, ngelawan takdir Allah. Ini bukti bahwa kita aja nggak bisa menguasai diri kita sendiri, mencegah tumbuhnya uban. Bisa. Ibnu ada ubannya, Bu? Bule bener, Bu. Ya, gitu. Jangan sering-sering main di bawah pohon jambu air. Begitu, sebab bunganya jambu air rontok. Begitu. Ya, bis ya. Gitu. Jadi dihitung, bis. Kalau udah 40, banyakin istighfar. Begitu. Pak Ustadz, bagaimana? Pala saya udah uban semua. Ya apalagi? Yang 40 aja udah istighfar mula, apalagi yang uban semua. Banyakin dah. Begitu. Insyaallah. Emang begitu Pak Ustadz? Iya, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong baginda Rasul. Kalau udah tumbuh uban di kepala, jumlah uban di kepalanya itu sudah lebih dari 40, itu tanda kematian sudah dekat dengan dia. Yang ngomong baginda Rasul. Pak Ustadz, saya hitung-hitung kepala saya udah banyak ubannya, udah 50 mah ada, banyakin istighfar dah. Lantas bagaimana yang uban mulu palanya? Apalagi dia. Kalau bisa tahlil, istighfar, sholawat, begitu. Kenapa? Ya apalagi begitu. Sebabnya ngomong Rasul. Tidak bisa remaja atau kepemudaan atau muda diraih dengan cara disemir. Nggak bisa. Yang ketiga, wasihatu bil adawiyah. Sehat itu dengan obat. Nggak bisa. Yakinin itu. Obat adalah sarana ikhtiar. Tetapi tetap yang nyembuhin hakikatnya adalah puyeng. Ternyata minum bodrek, puyengnya hilang. Tapi orang lain minum bodrek, puyengnya nggak hilang. Minum Panadol baru hilang. Itu membuktikan bahwa obat bodrek tidak bisa menyembuhkan penyakit. Obat bodrek bisa menyembuhkan penyakit atau obat Panadol bisa menyembuhkan penyakit, mestinya obat itu digunakan oleh orang lain dengan orang yang berbeda, bisa menyembuhkan dengan penyakit yang sama. Ternyata ada orang yang pakai bodrek enggak sembuh, tapi ada juga yang sembuh. Itu membuktikan bahwa bodrek tidak bisa menyembuhkan penyakit. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Allah. Allah yang ngasih penyakit. Allah juga yang bisa nyembuhin. Sama kayak virus corona. Virus corona adalah makhluk Allah. Siapa yang bisa ngilangin virus corona? Allah. Maka jangan jauhin Allah. Jadi kalau ada orang takut sama virus corona, tapi nggak takut sama yang bikin virus corona, itu orang sama virus corona, makhluk Allah dia takut, tapi sama yang nyiptain makhluk nggak takut. Kita takut sama macan, takut nggak? Takut. Justru sama yang nyiptain macan, kudunya kita lebih takut karena nggak bisa. Alpan takut sama macan. Di sini di Prepedan dilepas macan 2 biji. Bagaimana caranya biar kita nggak kena diterkam sama macan? Oh, ngumpet rumah kita kunci-kunciin. Kalau itu macan belum ditembak sama yang berwajib, kita jangan berkeluar dah. Emang apa? Ngeri, digeragot kita. Tapi kalau takut sama Allah, biarpun Alpan ngumpet di rumah, dikunci dari depan, belakang, dan sebagainya, kira-kira Allah ngelihat apa enggak? Allah bahkan bukan hanya ngelihat yang besar, bukan hanya ngelihat yang terkunci di dalam rumah, bahkan yang ada di dalam diri manusia, Allah tahu.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Apa yang tersembunyi di dalam hati manusia Allah tahu. Hafiz lagi mikirin siapa aja Allah tahu. Di hati Hafiz lagi mikirin siapa nih? Apa mikirin ngaji, apa mikirin cewek nih? Allah tahu. Atau jangan-jangan si Ibnu lagi mikirin apa nih? Waduh, mulut gua asem banget, belum ngerokok ini. Kalau di hatinya ada begitu, Allah ngeliat nggak? Allah tahu nggak? Gua tahu. Begitu, cuman sayangnya aja. Begitu malaikat nggak disuruh sama Allah untuk ngegejek si Ibnu. Gara-gara ngajinya nggak fokus. Begitu, Ibnu. Iya. Waduh, iya katanya. Waduh. Dari tadi ayam-ayaman mulu, ngumpet mulu, ngelarang sini, ketahuan lagi aja. Waduh. Jangan, ya. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali Allah. Maka kalau sakit, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Fala tasilu sihati binafsil adawiyati. Tidak akan ada hasilnya orang yang sehat dirinya dengan cara obat. Nggak ada. Bal akan tetapi bisifa'illahi ta'ala, disembuhkan oleh nikmatani. Tadi subuh ada hadis. Masih ingat hadisnya? Masih ingat? Bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah ada dua. Nikmat keamanan, rasa aman, nikmat sehat walafiat. Tetapi banyak manusia yang gara-gara nikmat tersebut pada jadi orang yang rugi, bangkrut, atau jadi orang yang lebih rendah dari orang bodoh. Apa sebab? Nikmatnya dikasih oleh Allah, harusnya nikmatnya dipakai buat ibadah kepada Allah, malah buat melarang, melanggar, menentang Allah. Dalam hadis yang lain, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nasi. Ada dua nikmat yang dikasih oleh Allah, tapi kebanyakan manusia gara-gara dua nikmat itu jadi rugi. Apa itu? Pertama, as-sihatu, nikmat sehat. Sehat itu nikmat. Harusnya dikasih kenikmatan sehat, kita deketin Allah. Karena nikmat itu diberikan oleh Allah buat orang-orang yang punya kewajiban ibadah kepada Allah. Sebab orang-orang yang diberikan kesehatan wajib beribadah kepada, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya buat ibadah manusia itu. Maka jangan nungguin sakit, jangan nungguin sekarat, jangan nungguin udah mau di ujung akhir kehidupan baru mau ibadah, jangan. Dari sekarang kerja keras buat deketin Allah. Nanti di ujung-ujung kehidupan Allah ngedeketin kita. Sehingga ketika nanti kita menghadap Allah, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita enak dipanggil begitu tuh. Kalau dipanggil di ujung kematian, kita dipanggil, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, balik pulang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Kan enak begitu tuh. Dipanggil sama Allah dengan lemah lembut, ya jiwa-jiwa yang tenang. Datang pulang yuk ke Allah. Dengan diridhoi, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kalau orang-orang yang enggak diridhoin makan dipaksa pulangnya, ditarik. Sama kayak orang diajak tapi ridho, sama diajak enggak ridho. Kira-kira enakan mana? Si Alpis
disuruh makan, tapi makannya yang dia senengin. Kamu seneng apa bis makannya bis? Wah, apa aja, berarti banyak nih. Oh gitu. Apa aja doyan ya? Kalau Reja apa aja? Makanan yang paling seneng apa? Mie misalnya. Makanan yang paling gak seneng apa? Yang kamu gak suka apa? Hah? Hah? Iya apa? Jangan tergantung, mana makanan tergantung begini. Makanan tergantung mah kerupuk. Yang suka dipakai lomba itu namanya makanan tergantung. Ikan gak suka. Kamu lebih senang makan mie dibanding makan ikan. Kalau diajak makan mie doyan kan? Seneng makannya karena yang kita suka. Tapi kalau diajak makan ikan yang kita nggak suka, makannya juga ogahan. Begitu juga ketika dicabut nyawanya. Kalau ada orang yang diridhoi nama Allah, dicabutnya dengan lemah lembut, pelan, enak dibawanya. Sebab diridhoin, diikhlasin. Tapi kalau orang yang kagak diridhoi nama Allah, dibetot, mata melotot, palanya sampai kejedot. Wah, ada macam udah begitu dah. Kenapa? Karena nggak dapat keridhaan. Waduh. Jangan sampai meninggal mata satu melek, satu merem. Terus malaikat ngomong, apa anto? Begitu, jangan. Apa sebabnya? Penting diridhoi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini akan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak udahnya diridhoin Allah, disenengin Allah, dianggap kemudian jadi hamba Allah yang disukai dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu enaknya. Begitu. Nah, itu adalah penjelasan tentang tidak ada yang bisa menyembuhkan dengan cara minum obat. Walaupun boleh minum obat sebagai ikhtiar, tetapi sebelum minum obat kita baca bismillahirrahmanirrahim, minta kepada Allah melalui obat ini Allah sembuhkan penyakitku. Begitu. Wal maqalatu salisatu, dan ini maqalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Husnul tawaddud, bersikap simpatik. Simpatik itu ada rasa iba, ada rasa cinta. Jadi ketika ngelihat orang susah, bawaannya pengen bantu, itu namanya simpatik. Kita ngelihat di jalan ada aki-aki jualan, kita ngerasa kasihan karena sayang sama dia, beli, itu namanya simpatik. Kalau ada orang yang kena musibah, kita kemudian tanpa dipinta membantu, itu namanya simpatik namanya. Begitu. Husnul tawaddudi, berbuatlah simpatik dengan cara kebaikan. Ai al-mahabbah, dengan cinta. Ilan nasi, kepada manusia. Nisful akli, yang begitu adalah separuh dari akal. Berbuat baik, berbuat simpatik kepada manusia lain adalah separuh daripada akal. Kama ruwiya Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, mudaratun nasi shadaqatun, ramah tamah kepada manusia adalah sedekah. Ramah tamah sama manusia adalah sedekah. Ketemu manusia yang lain senyum. Hafiz ketemu Ibnu senyum.
memunculkan kebahagiaan, bikin orang lain. Kalau kita ngelihat orang lain senang, kita juga akan tertular rasa senangnya. Itu begitu. Tapi pagi-pagi ngelihat si Ibnu garuk palanya puyeng begitu. Kita ngelihatnya juga jadinya sumpek. Pagi-pagi udah ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Sumpek. Tapi kalau pagi-pagi bikin keceriaan, senyum, bikin orang yang lainnya jadi gembira, itu sedekah. Tabassumuka, senyum engkau kepada temanmu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyum aja, senyum di wajah teman yang baru ketemu sedekah. Kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana sehat? Sehat gue mah, kantong doang rada sempit. Begitu. Tapi senyum, wah yang penting mah sehat. Begitu. Kalau ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapain lo? Assalamualaikum sama gua, udah sana pergi lo. Nah kalau begitu kan ribet orang. Bawa keramah tamahan, bawa keceriaan. Jangan pagi-pagi ngoceh, pagi-pagi ngomel kayak orang kesurupan. Setan, akhirnya yang lain juga jadi ikut-ikutan, jadi ikutan sumpek. Jangan begitu, bawa senyum, bawa ramah tamah. Dengan begitu akan ada sedekah. Tetapi juga jangan senyum di pinggir jalan. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore dia berdiri pinggir jalan. Kata sebelahnya itu orang gila baru. Orang gila baru, jangan. Gitu. Ibnu juga kalau senyum mulu. Kalau senyum mulu mah ganteng nu. Enggak percaya sih Ibnu mah. Kalau kamu senyum tuh mukanya jatuhnya kayak Sarukan bintang film India. Yang penting saja Sarukan itu kalau kan senyum mulu, Sarukan itu bintang film India. Kalau kelihatannya senyum menampakkan mukanya yang ceria. Jackie Chan, apa namanya tuh? Jackie Chan tuh. Itu senyum. Begitu. Ini duduknya dempetan, ada abang. Muka mirip sama Indra bertiga. Ini namanya adik kakak dalam satu pengajian, gitu kira-kira. Duduknya misahan, biar nggak bercanda mulu, begitu. Begitu. Senyum. Dengan senyum hidup akan indah. Dengan senyum akan berwarna. Jalanin hari itu dengan senyum, dengan ceria, dengan ramah tamah. Jangan orang ngelihatnya aja udah gedek, udah males. Mau negornya aja udah males. Apa ya bang sebabnya? Mukanya dilipat mulu. Orang kalau mukanya dilipat kayak dompet tanggung bulan, boro-boro orang lain mau negor. Sebab males negornya. Apa sebabnya? Muka dia. Tapi kalau kita orang lewat, kita senyum. Maksudnya ketika kenal, kita senyum, nyapa duluan. Kagak yang muda, kagak yang tua. Pokoknya asal ketemu duluan nyapa. Insya Allah akan dibales. Jadi kalau dibales dengan senyuman orang, balas dengan senyuman yang lebih baik. Kalau kita diberikan kebaikan kepada orang lain, balas dengan kebaikan yang lebih baik. Kalau kita diucapkan salam, assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa lebih baik, jawabnya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab assalamualaikum, lam. Assalamualaikum, lam. Begitu. Assalamualaikum, lam. Lam doang dia mah. Kata sebelahnya lam alif hamzah iya, begitu. Jawab. Kalau nggak bisa lebih baik, paling nggak sah. Sama assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak bisa, kalau bisa lebih baik, lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya orang dari mana bang? Ya alhamdulillah. Tapi juga jangan kayak orang budak ngobrol sama orang budak. Dari mana bang? Baru banget kelar makan. Lah jauh amat bang. Iya orang habis 2 piring. 1 jam ngobrol nyambung tuh. Dari mana bang? Baru banget kelar makan. Lah jauh bener itu bang. Baru cuma 2 piring. Tapi bang enak lauknya sama ikan sama ini. Lah kita yang kupingnya waras ngedenger yang 2 budak ngobrol. Sewot. Begitu.
Lalu ditanya dari mana, baru banget kelar makan. Udah jauh banget ya, alhamdulillah 2 piring. Begitu. Tuh, ramah tamah, senyum sama orang. Kalau kita senyum bertemu dengan orang lain, kalau muka kita nggak dilipat kayak dompet tanggung bulan, orang lain juga nggak usah pakai disuruh, bakal negor, bakal nyapa. Tapi kalau kita belum apa-apa muka udah dilipat, belum apa-apa muka udah cemberut, cembetut, ya orang lain boro-boro mau negor. Sebab ribet, malas. Pahamin di situ. Insya Allah. Sebab senyum kita itu sodako. Sahabat kalau ngelihat muka Rasul, baginda Rasulullah SAW itu menampakkan kegembiraan. Sahabat itu kalau ngelihat Rasul mukanya, sahabat entah kenapa jadi senang, jadi gembira. Seperti ketika ngelihat sesuatu yang membahagiakan. Seperti ngelihat sesuatu yang kita senengin. Sama kayak cowok ketemu cewek yang disukain. Dari jauh juga, cewek gue udah datang tuh. Udah begitu. Udah senyum, tuh kayak Apis tuh senyum sendirian. Asal ngelihat Facebook, ceweknya ada udah lagi nge-WA, lagi ngejawab. Senyum gak sih? Tuh. Seneng. Begitu. Apa sebabnya? Karena ada perasaan suka. Begitu juga kehidupan. Kalau tebar senyum, tebar salam, tebar keindahan akan enak. Jangan marah-marah mulu, ketemu marah-marah mulu, ketemu ngoceh-ngoceh mulu, ketemu ngomel-ngomel mulu. Begitu. Kalau ketemunya asal ketemu begitu, orang juga malas menegurnya. Menegurnya malas. Nah, ngapain gue tegur orang kayak begitu? Diajak ngobrolnya galakan dia. Diajak ngobrol sewot mulu. Begitu, biarin cuma hidupnya dirian aja dah. Tuh orang begitu ngomongnya, malas gue negor dia. Emang apa? Biarin cuma hidupnya dirian aja. Biar dia ngomong sama gedebong pisang, enggak tuh. Kalau udah begitu kan ribet urusan. Begitu. Hati-hati, sebarkan salam. Mudaratun nasi sodaqatun. Ramah tamah kepada manusia itu sedekah. Ay mulatifatun nasi bil qauli wal fi'li. Boleh pakai ucapan, boleh pakai perbuatan. Ucapannya bagaimana? Assalamualaikum, nanya kabar. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gimana bang? Sehat bang? Sehat. Kelihatannya lagi puyeng nih ya. Yang penting sedain sehat bang ya. Iya. Tuh ngomong begitu aja pahala tuh. Nanyain kabar. Gimana bang? Sehat-sehat. Tapi dengan cara yang memunculkan sayang. Ibnu nanya Manando. Nando nanya Ibnu, gimana Nu? Sehat? Alhamdulillah do, gua sehat. Main PS do. Waduh. Begitu. Tanya, tebar salam. Baik dengan perbuatan. Ngelihat nenek-nenek nyebrang. Seberangin. Tapi dilihat dulu. Nenek-neneknya udah nyebrang apa belum? Nenek-nenek udah capek-capek nyebrang sampai di ujung jalan, dibalikin lagi. Kata nenek-nenek, tong lu dasar anak setan lu. Udah capek-capek nyebrang, lu seberangin lagi. Begitu. Ada duri di jalan, angkat durinya, pindahin di pinggir jalan. Jangan ada botol di pinggir jalan, ditendang ke tengah jalan. Begitu. Itu bukan sedekah, malah dosa. Pinggirin. Karena takut ada orang lewat, jadi bahaya. Paham begitu? Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Maka itu dilakukan akan jadi sedekah. Itu kan enak banget begitu mah ya. Sedekah mah kan nggak perlu pakai uang doang. Nggak cuma pakai duit sedekah mah. Pakai mulut kita sedekah. Pakai perbuatan kita sedekah. Pakai senyum sedekah. Itu begitu. Begitu Indra. Iya, pagi-pagi senyum, ketemu Alpan. Gimana Pan, sehat lu? Alhamdulillah. Begitu. Si Indra nempel di rumahnya, Alpan nempel di rumahnya. Assalamualaikum. Enak begitu ngobrol, tegur sapa. Ya. Begitu. Kenapa yusabu alaiya sahubun sodako? Kalau ngelakuin itu akan mendapatkan pahala dari
sedekah. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah kemudian melakukan contoh bersikap ramah tamah. Bagaimana Nabi ramah tamahnya? Annau, bahwasanya la yazamu ta'aman, Nabi nggak pernah nyela makanan. Aduh, makanan ini nggak enak nih, nggak pernah Nabi begitu. Nah kalau Indra tuh, boleh Indra? Oh, itu. Nggak boleh. Kalau makanan enak apa kagak, nggak usah dicela. Itu. Jangan. Ya emak, orang lagi pengen ayam, teri. Jangan, nggak boleh. Apapun nikmatin, nggak boleh nyela makanan. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Sebab makanan bakal nangis kalau dicela. Gitu. Walayan harkhodiman, tidak marah-marah kepada pembantu, pelayan atau yang lebih muda. Nggak boleh. Ini kalimat khodiman di sini bisa bermakna pembantu, pelayan atau orang yang lebih muda. Jangan mentang-mentang tua, ngoceh-ngoceh aja, nggak boleh. Begitu. Apa sebabnya? Harus bersikap ramah tamah. Sebab Nabi tidak pernah. Nabi kalau urusan pribadinya dihina, nggak pernah marah Nabi. Nabi pernah nyuapin orang tua yang buta. Disuapin sama Nabi. Nabi dikatain. Orang itu ngata-ngatain Nabi. Kalau cuma Nabi dirinya dikatain, Nabi nggak marah. Tapi Nabi bakal marah kalau agamanya dihina orang lain. Itu begitu. Tidak pernah marah. Kalau dihina nggak boleh. Bos nggak boleh dengan semena-mena marahin karyawan, nggak boleh. Apa sebab? Kalau nggak ada kesalahan, jangan. Nggak usah. Atau yang tua marahin yang muda, jangan. Jangan mentang-mentang. Begitu. Sebab yang tua bakal payah. Ya bakal lemah. Nanti gantian. Karena dulu ngerasa dimarahin. Akhirnya ketika yang tua payah, yang mudanya jadi tua, bakal ngomelin yang tua. Nanti akan ada begitu. Jangan sampai kita mendapatkan hal semacam orang baik akan mendapatkan kebaikan, tapi orang jahat akan mendapatkan kejahatan. Pahami di situ. Kita enggak selamanya kuat. Satu saat bakal tua, satu saat bakal lemah, satu saat bakal tidak berdaya. Pada saat itulah kita butuhin yang punya kekuatan. Kalau dulunya kita sering marah-marah, makanya nanti bakal marah-marah terus, akan nggak mau. Apa sebabnya? Karena ngerasa, nah ini mumpung nih, dulu aja ngoceh-ngoceh mulu nih, gantian nih. Jangan kayak gitu. Paham ya? Begitu. Kamu juga sama, mentang-mentang senior. Kayak Alpan nih senior nih. Alpan Hafiz senior. Ngoceh-ngoceh mulu sama si Nando yang junior. Nando biar kata mukanya tua juga muda. Muka doang dia mah. Begitu. Muda jangan. Mentang-mentang senior. Lebih tinggi umurnya usianya. Nggak boleh. Karena satu saat dia bakal jadi orang yang payah. Saat Nando nanti jadi yang kuasa, dia juga bakal ditindas. Jangan melakukan keburukan, bakal nanti dibalas oleh keburukan. Kenapa? Kalau orang berbuat baik, kebaikannya bakal datang kepada dirinya sendiri. Tapi kalau orang berbuat jahat, nanti kejahatannya akan untuk dirinya sendiri. Itu begitu. Itu Pak. Jadi mesti paham. Kalau orang berbuat baik, maka akan datang kebaikannya. Begitu. Pahami ya? Terus wala yatrobu imra'atan, jangan mukul perempuan. Nabi nggak pernah ngajarin mukul perempuan kecuali istri yang nuzus. Istri yang nuzus, tahu nuzus? Nuzus itu ngebangkang.
Istri disuruh sholat kagak mau. Laki boleh ngomelin perempuan, bini yang kagak mau disuruh sholat. Kalau dibilangin pakai mulut nggak bisa juga, pukul dengan cara yang baik. Kalau nggak mau juga, pulangin. Begitu. Itu cara. Boleh istri nusus. Nusus itu ngebangkang sama perintah suami. Maka suami tidak boleh. Atau suami berhak tidak memberikan nafkah kepada istri yang ngebangkang. Itu ajaran agama buat istri yang nusus. Nusus itu ngebangkang sama suami dengan perkara-perkara yang baik. Kecuali perkaranya perkara maksiat. Istrinya disuruh nyolong jemuran orang. Jangan mau. Neng, no ada pakaian jemuran tetangga bagus banget, pakaian ambil di. Kalau begitu jangan wajib nurut. Lah nyolong jemuran. Begitu, jangan. Kalau urusan kemaksiatan, istri wajib nggak taat sama suami. Tapi kalau urusan yang lain yang tidak kemaksiatan, istri wajib taat sama suami. Istri yang tidak taat kepada suami, membangkang perintah suami, itu namanya istri yang nuzuz. Nuzuz itu suami berhak tidak memberikan nafkah kepada istrinya bagi istrinya yang ngebangkang. Begitu, nusus namanya. Suruh sholat nggak mau sholat, nonton TV aja. TV-nya matiin, dinyalain lagi malah ngocehan dia. Boleh dipukul dengan cara yang baik. Kalau masih ngelawan juga, pulangin. Biar dia ngambil pelajaran. Jangan kasih nafkah. Begitu. Tapi dengan cara yang baik. Kalau dibilangin sekali nggak mau, 2 kali nggak mau. Tapi juga perlu dicontohin sama lakinya. Jangan lakinya nyuruh sholat, lakinya nonton TV. Itu gimana urusannya? Neng, sholat neng. Iya bang. Sholat neng. Iya bang. Lah bang, gue tanggung nih. Bola aja namanya bola. Nggak boleh begitu. Itu mah sama juga namanya. 11-12 sama bininya. Begitu. Akhirnya bininya dia sambang lah, saya nonton sinetron dulu. Yaudah dah, ayo kelarin nama-nama sinetronnya. Nggak boleh begitu. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajli dini aksul mudahana. Apa yang dimaksud dengan itu? Bahwa orang yang mudarah itu adalah kasih sayang. Bagaimana caranya? Dia meninggalkan dunia li ajli dini aksul mudahana, untuk tidak rakus terhadap dunia. Jadi orang-orang yang menebarkan kasih sayang, dia memiliki karakter tidak rakus terhadap urusan dunia. Apalagi wa husnus su'ali, nanya yang baik, nanya yang benar. Kepada siapa? Lil ulama'i, mesti sopan, mesti punya akhlak, nanya sama guru, nanya sama ulama. Apa sebabnya? Karena itu diajarkan. Nggak boleh dengan cara yang tidak sopan di pinggir jalan. Bertat doang. Waduh. Ustadz dipanggil tat doang. Katanya yang denger, itu pantat itu. Tat. Di pinggir jalan teriak kenceng banget. Tat, gue mau nanya. Nggak boleh. Waduh. Kayak orang di goa begitu. Tat, gue mau nanya nih. Terawih kagak nih? Buset, terawih kagak nih. Nanya dengan cara yang sopan, nanya dengan cara yang baik, begitu. Urusan nanya aja dengan cara yang baik, apalagi kita berakhlak dengan guru. Kenapa? Karena orang yang bertanya dengan baik, menghormati guru, itu nisful ilmi, mendapat separuh daripada ilmu. Orang yang punya akhlak sama guru, walaupun kagak belajar aja, dia udah mendapatkan separuh ilmu. Itu akhlak penting. Separuhnya gimana? Separuhnya belajar. Separuhnya ada pada penghormatan kepada guru. Sama guru jangan ampe nggak hormat. Kenapa? Karena separuh daripada ilmu kita hilang sebab tidak penghormatan kepada guru. Li'annal ilma, karena ilmu
yuhsalu bihi, dihasilkan dengan cara menghormati guru. Nggak bisa kalau tidak pada menghormati guru. Wa usnut tadbiri, mengatur urusan yang baik, ai ijra'ul umuri alal ilmil awaqibi, ai mengetahui dampak daripada yang kita kerjakan, ala ilmi, atas ilmu awaqibi yang agung. Jadi gini, kita mesti tahu kalau kita ngerjain begini nih dampaknya jadi gimana. Kalau kita ngerjain begini dampaknya bakal bagaimana. Kalau yang kira-kira dampaknya itu jadi buruk, jangan dikerjain. Kenapa? Karena yang begitu nisful ma'isah, separuh dari kehidupan. Wa iya maksabul insanil ladzi ya'isu bisababi, karena yang demikian itu usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya. Atur yang baik hidup, jangan mengatur yang kurang baik. Karena dengan begitu kita akan tahu dampaknya. Ini kira-kira boleh apa kagak. Kalau enggak jangan kerjain. Kalau boleh silakan kerjain. Kenapa? Karena begitu adalah usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya buat kita semua. Semoga kita jadi lebih baik di hadapan Allah. Kita mesti senang bentar lagi kedatangan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Kita masih senang dengan kedatangan Ramadan. Kenapa senangnya? Kita mau ibadah sama Allah. Setelah 11 bulan badan kita nggak diisi dengan puasa, maka 1 bulan ini kita akan penuh, 1 bulan penuh untuk berpuasa. Karena puasa itu bikin kita jadi sehat. Ini sekarang rame nih, gara-gara orang kagak punya ilmu ngomongin ilmu. Kemarin rame di berita, ada seseorang anggota partai minta MUI mengeluarkan fatwa selama bulan Ramadan tidak usah puasa. Ini orang geblek. Begitu. Kalau gara-gara virus corona nggak usah puasa. Udah, orang-orang yang kagak punya ilmu nggak usah ngomongin ilmu. Ikutin aja apa kata ulama. Jangan pakai minta segala begitu-begituan. Begitu. Ini ada yang lebih bahaya daripada virus corona. Orang yang kagak punya ilmu ngomongin ilmu itu lebih bahaya daripada virus corona. Virus corona orang kalau meninggal nggak ngalamin. Tapi kalau ini ilmu yang kemudian menyampaikan yang salah, jadi bakal rusak semua orang. Jadi udah, kita senang dengan datang bulan suci Ramadan sambil berdoa, mudah-mudahan datang Ramadan virus coronanya hilang. Kenapa? Summu, berpuasalah kalian, tasihu, maka dengan berpuasa badan kamu jadi sehat. Itu yang ngomong Rasul. Dengan puasa kita jadi sehat. Mudah-mudahan datang bulan Ramadan, kita semua dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, hilang segala macam penyakit, hilang segala macam wabah, termasuk wabah virus corona. Udah, kita senang dengan bulan Ramadan. Makanya ngomong, gimana lagunya nak? Gimana lagunya marhaban? Hah? Bukan gitu, marhab. Ya, marhaban ya sahra Ramadan, marhaban ya sahra siyami. Begitu kan? Itu namanya senang sama datang bulan Ramadan. Nanti sholawat tuh pakai tuh sebelum ngaji ya. Apalin sholawatannya bagaimana? Begitu. Insya Allah ada berkah buat kita semua. Insya Allah kita semua senantiasa dalam kebaikan. Anak santri targetnya berapa hatam? Targetnya tahun ini minimalnya 3 kali hatam Quran. 3 kali hatam
Satu hari minimalnya baca 5 juz. Waduh, kata Nando, ampiun. Itu. Bisa nggak? Bisa nggak? Tadi Pak Ustadz udah kasih tahu pepatah bahasa Sundanya. If I think I can, I can. If I think I can, I can. Itu bahasa Sunda Jawa Barat. If I think I can, I can. Kalau kita berpikir bisa, insya Allah pasti. Kalau kita berpikir kagak bisa, pasti kagak. Yakinin bisa, bahkan lebih dari itu. Tahun kemarin Alpan berapa juz? Hah? Hatam berapa kali? 1 kali hatam, Masya Allah. Hatam itu. Indra tahun kemarin berapa kali hatam? 1,5. Wih, 1 hatamnya pakai 1,5. Setengah mah nggak dihitung. Yakin belum ya kemarin ya? Irul? Wih, hampir 2-1 berarti. Oh, itu. Iwan belum ya? Belum. Habis berapa habis? 2 kali hatam habis. Nah ini nih. Berapa kali hatam nu? Hah? 1. Nando? 5. Oh. Ini 5. Yang lain-lain baru 1, baru 2. Nando udah 5. Tuh. 5 hatam, Dok. 5 kali hatam. 5 kali hatam Nando mah. Makanya luar biasa masalah. Yang kayak begini jangan dibekuin sebelum aku jangan dibekuin. Reja 1 kali hatam. Hari ini, bulan ini, tahun ini targetnya 3 kali hatam. Sebab kata baginda Rasul dalam satu hadis, siapa orang yang 1 kali hatam Quran, maka dia akan didoakan oleh 60.000 malaikat ikut mendoakannya. Mau jadi keluarganya Allah? Mau jadi keluarganya Allah? Bagaimana syaratnya mau jadi keluarga Allah? Inna lillahi ahliyina anil nas. Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Siapa dia? Ahlul Quran, orang-orang yang ahli Quran, yakni orang yang senantiasa dawam dengan Al-Quran, akhlaknya akhlak Quran dan seterusnya. Insya Allah akan jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ingat ya, mulai besok yang udah datang kemari, mulai pagi ngaji terus. Jadwalnya nih, bangun jam 3 sholat tahajud, habis sholat tahajud sahur, habis sahur sholat subuh, habis sholat subuh ngaji kitab sampai jam 6:30, jam 6:30 sampai jam 7:30 istirahat kerja bakti, jam 8 sholat duha sampai jam 10 ngaji nausorob, dari jam 10 sampai jam 12 tadarus Al-Quran, jam 12 sampai jam 3 tidur siang istirahat, jam 3 sampai jam 5 sholat asar tadarus, jam 5 persiapan buka, maghrib ngaji lagi tadarus, terawih kemudian ngaji lagi sampai jam 10, bangun lagi jam 3, terus rutinitas tiap hari. Itu siapin, jangan banyak begadang. Insya Allah ada berkah buat kita semua. Doain orang-orang tua kita biar sehat, doain orang-orang tua kita biar bisa berangkat haji, paling gak bisa umroh. Doain orang-orang tua kita biar rezekinya lancar, doain orang-orang tua kita biar kita semuanya jadi orang-orang yang insya Allah dapat warisan surganya Allah yang penuh kenikmatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa sallallahu 'alaika ya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Siapa yang doa? Arya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.